Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu kembali di perdagangan tanggal 2 Maret 2021. Dan hari ini marketnya luar biasa ya. Menurut saya oke ya. Dan walaupun kan terlihat bahwa IHSG ditutup hijau tipis dan candlenya merah, tapi posisi candle hari ini ada di atas candle kemarin dan itu menurut saya menarik, masih oke. Dan setelah kemarin rally-nya lumayan bagus, besar, dan hari ini kembali ditutup di atas high kemarin, itu adalah satu pertanda sinyal masih berlanjut ya, sinyal bullish-nya masih oke, masih aman. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisi masih pembelian kemarin dan hari ini galau, kenapa belum jalan dan sebagainya, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti pasti ada gilirannya kok, santai aja ya. Dan hari ini ada hal yang mau saya bagikan terkait judulnya, yaitu fraksi. Apa itu fraksi? Nah, ini dia. Banyak di antara kita yang tidak ngeh atau tidak terlalu peduli, yang penting pokoknya trading aja, beli aja sahamnya. Tidak tahu fraksi itu apa dan fungsinya bagaimana dan sebagainya ya. Kita lihat, seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa harga kan ada beberapa tingkat ya, ada di atas, di bawah 200, antar rentang 200 sampai 500, atau 500 sampai 2000, 2000 sampai 5000, dan di atas 5000 atau sama dengan 5000 ya. Nah, itu ada rentang harga, pergerakan harga. Dan di antara itu, kelipatan naiknya harga ya, kelipatan harga naik itu masing-masing ada ketentuannya. Jadi harga yang di bawah 200 setiap kali naik harganya Rp1. Jadi naiknya dari, mamanya contoh dari 50, 51, 52, 53, 54, jadi kelipatan ya, 54, 55, 56 sampai seterusnya. Dan kalau 200, di atas 200 ya, kelipatan naiknya udah kelipatan 2. Jadi 202, 204, 206, 208, 210, dan seterusnya. Lalu di atasnya 500 ya, kelipatannya mulai 5, 505, 510, 515, 520, 525, dan seterusnya. Terus di atas 2000, kelipatannya 10, 2010, 2020, 2030, 2040, dan naik seterusnya. Dan di atas 5000, kelipatan 25, 5025, 5050, 5075, 5100, dan seterusnya. Ya, kalau cuma sekedar itu sih saya juga tahu Pak, gitu kan, ada banyak yang gitu. Tapi tahukah kalian dengan mekanisme ARB, auto reject bawah asimetris, itu berpengaruh sekali. Dan itu tentu saja, hal ini tentu saja berpengaruh di volatilitas. Seperti kita ketahui, di rentang harga di bawah 500 itu banyak sekali para retailer yang bermain di situ ya, dengan alasan berbagai macam. Contoh, dana kelolaannya masih sedikit, atau belum pede, atau ya kan kelihatannya kan belinya masih sedikit sekali rupiahnya dan sebagainya. Padahal di dalam situ tersimpan suatu potensial masalah. Potensial masalahnya itu apa? Psikologinya juga gampang terombang-ambing sebenarnya. Dan seperti yang quote saya yang Bapak Ibu lihat di atas ini ya, no matter how small you start, always dream big. Ini berhubungan erat juga dengan ketika kita trading dan merasa kita, wah sebaiknya trading itu yang ini aja, yang nilainya nominalnya kecil aja ya, di bawah 100 aja. Nah, ini hati-hati. Nah, ini yang mau saya kasih lihat ya, saya mau kasih lihat. Seperti ini. Nah, ini rentang harga 50-60-an ya. Tahukah Bapak Ibu, hanya dalam 4 baris aja harga ini, saham ini langsung sudah dalam posisi auto reject bawah. Ya, jadi kalau 4 ini selesai, langsung auto reject bawah. Dan tahukah Bapak Ibu kalau auto reject bawah itu punya sentimen besoknya juga berpotensi auto reject bawah lagi.
Kalau perdagangannya runut turunnya emang nggak apa-apa. Yang kita takutkan adalah dia lompat dan posisinya pembukaan langsung di auto reject bawah, tanpa memberikan kita kesempatan sama sekali untuk keluar. Ya, good news-nya sih dari level 60-an ini menuju ke 50, begitu 50 berhenti, udah nggak ada auto reject bawah lagi. Ya, auto reject bawahnya udah berhenti, karena harganya udah kekunci di 50, nggak bisa lebih bawah lagi. Cuma kalau udah sampai 50, sentimennya udah berbeda lagi. Karena kalau udah di level 50, orang cenderung takut, ya takut kalau di 50 nggak ada yang trading, harganya nggak bergerak, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu yang ditakutin. Dan alhasil menjadi sangat volatile. Bisa saja begitu turun dia naik lagi, turun naik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu yang hobinya nonton di running trade, ini akan bikin jantung tuh spot jantung, ya. Oke, ini sekarang yang ini level 50. Coba kalau yang di atasnya. Ini kita bedah ya. Jadi kira-kira kita akan menemukan kira-kira di level berapa sih idealnya. Sebaiknya Bapak Ibu entry di harga berapa sih? Sebaiknya supaya psikologisnya nggak sampai kayak, wah roller coaster ya, naik turunnya sampai kayak gitu ya. Banyak kan di antara kita juga yang baru pertama kali belajar trading, tapi tidak sadar dengan volatilitasnya gitu ya. Dan akhirnya malah kapok atau malah jera atau malah wah nggak cocok dan sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita manage dan baik risiko itu sebenarnya ya fine-fine saja gitu. Nah ini yang level harga 100, bayangin. Naik sedikit aja dari level tadi di bawah 100 dan ke 100. Begitu ke 100, dia naiknya sudah lumayan. Maksudnya lumayan gimana? Dia dari level 0, 0 itu yang warna kuning, sampai ke bawah ini, dia ada 7 baris. Ya, 7 baris. Kelipatan angkanya tetap sama, 1, ya. Tapi karena dia sudah digitnya udah lebih besar, maka ketika minus 7% dia turunnya bisa lebih banyak ya. Ini 7. Jadi setiap dia turun 1, itu 1%. Anggaplah hampir 1% ya, hampir 1%. Ini 7. 7 tingkat kan minus ARB itu minus 7%. Anggaplah hampir 1% lah ini. Sampai ke bawah itu biasanya minus 6,9 sekian persen. Nah, berbeda dengan yang 50. Setiap satu tingkat turun ini, nah kira-kira dia hampir 2%, 1, sekian persen. Jadi begitu dia turun, jret, langsung minusnya 1 sekian persen. Tapi gini, ada plus minus. Kalau naik juga berasa. Makanya sebenarnya Bapak Ibu nggak sadarin. Kan ada yang bilang, wah enak trading di nominal kecil. Kenapa? Karena begitu naik, cuannya berasa, katanya gitu. Langsung bisa kelipet gitu. Ya dia nggak tahu kalau naiknya berasa, turun juga berasa. Masalahnya adalah saat ini IDX memberlakukan auto reject bawah dan auto reject atas itu asimetris. Naik ke atasnya 25%, turun ke bawahnya mentok di 7%. Nah, karena selisihnya yang nggak imbang ini, yang ke bawahnya 7% ini, maka turunnya itu ini banget, apa namanya, kalau kayak ini jadi membuat sentimen yang, wah, buat psikologis, wah ARB sahamnya gitu ya. Oke lanjut. Kalau 200 gimana? Kalau 200 mirip sama yang 100, cuma dia naik satu papan, satu baris, dia jadi 8 baris. Ya, jadi dari titik 0 ke bawah sampai ARB, dia ada 8 baris. Terus yang 500 gimana? Yang 500 oke, 500 bisa sampai 8 juga. Jadi idealnya yang ya oke lah untuk di-tradingin buat Bapak Ibu yang mungkin masih merasa, aduh saya itu pemula ya, saya itu nggak berani deh trading yang di atas 1.000 harganya gitu. Saya mah yang kecil-kecil aja deh gitu kan. Ya tidak ada yang salahkan juga karena dengan belanja minimum ya, suatu saham itu kan satu lot setara dengan 100 lembar. Berarti kalau dengan harganya dia di 500 dikali 100 berarti satu lot sahamnya 50.000 dan ya oke lah buat buat mungkin mau nyoba-nyoba trading satu atau dua lot, satu atau dua lot. Kalau 2 lot berarti baru 100.000 saja gitu kan. Nah, kalau umpamanya harganya 1.000,
satu lotnya sudah di level harga 100.000, 2 lot udah 200.000. Mungkin itu yang pengaruh. Tapi kalau buat saya idealnya sebenarnya di atas 1.000. Ya 500 minimum lah, minimum 500. Saya sudah banyak trading di level 500. Kayak Antam itu kita trading dari level 400 500-an waktu itu ya. Dan sampai sekarang udah naik ke 3.000-an. Hampir 3.000 tepatnya 2.700 sekian lah. Jadi kalau saya hindarin yang harga di bawah 100 ya. Jadi dari sini semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu. Jadi kenapa alasan saya untuk menjauhi trading harga yang di bawah 100, dan saya nyaris jarang sekali rekomendasiin bagi teman-teman ya untuk beli ini, karena ya itu tadi alasannya adalah ketika dia koreksi potensi untuk membuat jantung kita nggak sehat ya, dan kita jadi galau. Dan ketika itu bukannya apa, ketika itu terjadi kita cenderung gelap mata, jadi impulsif ya. Ketika kita panik itu jadi kita tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Kita nggak bisa berpikir mengenai fundamentalnya, kita nggak bisa mikir mulai posisi chartnya, kita nggak bisa mikir kita masih ada waktu atau potensi untuk mungkin jual sekarang, jual dulu, habis itu buyback lagi gitu ya. Banyakan orang tuh cenderung refleksnya itu adalah bertahan, tahan, beli average down, tahan, beli average down, nggak mau rugi dan tidak berani cut loss. Padahal cut loss itu adalah salah satu jalan buat kita exit plan. Supaya apa? Kita bisa punya potensi untuk beli saham lain yang lebih baik pergerakannya, atau kalau nggak kita mau beli saham yang ini, kita beli dengan posisi yang harga lebih murah. Itu tujuan cut loss sebenarnya. Jadi bukan cut loss itu berarti wah kita kalah gitu. Belum, enggak juga ya, seperti saya pernah gambarkan ilustrasi, dalam berperang pun kita harus tahu kapan kita harus mundur dan kapan kita harus full attack ya. Dan mundur pun adalah bagian dari strategi. Jadi ketika Bapak Ibu kalau nonton film perang atau film orang bagaimana merancang strategi, mereka itu nggak cuma merancang bagaimana kita strategi untuk mencapai goal. Yang paling penting ketika sebelum misi ini dijalankan adalah mereka itu melihat dulu potensi keluarnya bagaimana. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa dan kita harus keluar. Jadi itu yang paling penting dulu sebenarnya. Dan ini sebabnya saya buat video ini mengenai fraksi. Karena apa? Supaya Bapak Ibu bisa tahu risk manajemennya, resikonya bagaimana ya. Jadi kapan harus Bapak Ibu berpikir untuk keluar, ini bertahan. Nah, kalau saya selalu kalau ketika dia mau turun ARB, saya biasanya kurangin muatan dulu. Saya hindarin. Karena apa? Biasanya sentimen kalau sudah sampai ARB biasanya sentimennya kurang baik biasanya gitu loh ya. Tapi saya tidak tahu juga, di dalam kadang ada beberapa kasus juga besoknya juga rebound maksimum juga bisa. Tapi setidaknya kita malam tidak tenang, galau dan sebagainya. Ya, karena begini, banyak di antara kita ketika ada orang nanya, "Pak, ini saham ini bagus nggak? Ini saham harus beli nggak? Gimana?" dan sebagainya. Atau kalau nggak, mereka ada tanya, "Pak, posisi saya nyangkut dan gini, gini, gini." Nah, mereka biasanya orang-orang ini belinya tanpa mempertimbangkan bibit, bebet, bobot suatu saham. Hanya berdasarkan rekom dari orang, temen kasih tahu, nonton ada yang orang, wah kasih kemarin saya dapat kasih video bagaimana ada influencer dengan berapi-apinya memberikan rekomendasi, ya nanti bisa dapat ini saham ini adalah saham multi-bagger dengan potensi profit ratusan persen dan sebagainya. Wah, yang kayak gini akan menarik para investor untuk beli saham itu. Nah, tanpa diiringi dengan exit plan, ini saya kalau entry saya keluar di harga berapa nih dengan rugi, atau saya harus taking profit di mana. Nah, kalau tanpa seperti dilakukan itu, waduh itu bahaya sekali, sangat bahaya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu harus tahu ya, harus mengerti kapan harus keluar. Ya,
Oke, semoga insight saya di fraksi ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, setidaknya ketika Bapak Ibu mau trading ada batasannya, saham dengan valuasi dengan angka berapa sih idealnya buat kita untuk masuk dengan lebih santai ya, untuk bisa set trading level stop loss-nya dengan baik dan sebagainya. Oke, kita sekarang mulai masuk ke market review, dan sebelum saya mulai market review, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube saya, Winnerstocks Indonesia. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video saya, dukung channel YouTube ini dengan memberikan jempol di video saya dan share. Semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui channel YouTube ini bisa mendapat manfaat, akan bagus sekali ya, buat teman-teman juga bisa belajar ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya di channel YouTube ini, sehingga ketika kami merilis video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapat manfaat. Bisa langsung dapat notifikasinya ya. Oke, kita akan mulai market review. Ya, ini adalah chart hari ini. Seperti yang saya tadi udah katakan di awal, bahwa candle hari ini walaupun merah, tapi dia bagus ya, bagus karena dia ada di atas high kemarin. Penutupannya ini penting. Kita selalu melihat harga penutupan. Tidak lihat ekornya, kita harga penutupannya. Kalau harga penutupannya ada di atas harga high kemarin, itu masih bagus. Dan tadi dia begitu, waktu dia swing ke bawah, dia koreksi, maksudnya dia bergerak turunnya kan, namanya kalau pergerakan harga ya nggak heran ya, dia naik turun dalam satu hari. Dan tadi turunnya tidak sampai ke level resisten kemarin yang kita rasanya gregetan kok dia nggak breakout ya di 6.314-an itu. Kok nggak breakout sih? Dan hari ini turunnya pun masih aman, relatif sangat aman. Jadi saya cukup optimis besok dalam beberapa waktu ini pergerakan masih berlanjut, bahkan mungkin bisa mencapai level ini. Tidak menutup kemungkinan ini saya bisa naikin lagi ke level 6.500-an. Sementara 6.475 dulu ya. Oke, dan hari ini asing membukukan net buy, Bapak Ibu, net buy plus 60 miliar, dan itu adalah total yang baik juga. Oke, kita akan lihat sektoralnya ya. Kita akan lihat sektoralnya untuk bagaimana perdagangan esok hari dan sektor apa saja yang kita bisa cermati. Dan sektor agri ini menarik sekali untuk Bapak Ibu cermati karena dia masih bergerak sideways, dan saya melihat sebenarnya masih potensial untuk naik ya. Ketika dia ada koreksi, manfaatkan untuk buy on weakness untuk sektor ini ya. Kemudian disusul oleh sektor basic industry. Nah, ini dia basic industry. Kemarin saya sudah katakan kan, ini trennya masih bagus dan posisinya juga tidak buat lower low dan potensial untuk naik, dan hari ini bam, dia naik ya. Dan salah satu yang motor penggeraknya sektor basic ini yang hari ini mau bikin dia naik luar biasa ini adalah semen Gresik. Kita udah profit lumayan ya di semen Gresik ya, keren banget. Terus kemudian selain basic industry, di dalam basic industry masih ada beberapa emiten potensial yang dalam waktu dekat juga bisa naik. Dan tadi juga sempat naik sedikit dan kita masih akumulasi di situ. Ya, Bapak Ibu bisa lihat market review saya sebelum-sebelumnya. Kemudian selain basic industry ada consumer. Wow, consumer juga. Ya, kemarin juga sempat saya singgung-singgung, wah jangan-jangan ini supportnya nih, ya kan? Ada candlenya berbentuk hammer ya. Dan dia mulai masuk dalam selendang. Wow banget. Hari ini seperti Bapak Ibu ketahui, AM Sampurna, Gudang Garam itu naiknya lumayan oke ya. Akhirnya setelah banyak menimbulkan kegalauan yang turun terus ya. Terus habis consumer ada finance. Wow, finance juga menarik sekali dicermati Bapak Ibu walaupun candlenya merah. Karena tadi pagi dia bukannya gap up dan dia turun, dan setidaknya harga close hari ini masih sama dengan harga high kemarin. Jadi masih oke. Tetap sesuai trading plan dan hold aja dulu. Kemudian habis finance ada miscellaneous industry. Infrastruktur deh. Saya abjad.
Wow, infrastruktur masih tertahan ya, belum bisa breakout resisten ini nih. Padahal kemarin kita bilang, wah ini kalau breakout oke, sampai saya pasang garis ini kan. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, dan dia belum mampu malah koreksi. Nanti pasti ada yang japri saya, Pak, tolong garisnya dihapus segera. Biar besok bisa rebound. Oke, terus kemudian ada miscellaneous industry. Ya, miscellaneous industry terhalang resisten dinamisnya yaitu selendang, tapi it's okay, masih bagus. Dia ada menunjukkan pola pembalikan juga, walaupun masih lemah ya. Kita berharap dia cukup kuat dalam beberapa waktu ke depan bisa rebound. Setelah ini ada mining. Ya, mining kembali koreksi dan tertahan di level skyline. Tapi yang kayak gini malah mungkin menyimpan potensi ya, karena apa, dia ada di support. Skyline itu adalah salah satu support kuat ya. Terus habis itu ada trade. Wow, trade masih menarik ya, stabil sekali ya, di jalurnya atas tuh, di selendang. Kemudian habis trade ada properti. Wow, properti menarik. Properti juga sama ini. Nanti pasti ada yang bilang, Pak, segera hapus garisnya ya. Ini kemarin kita juga udah gambarkan resistennya. Ini kalau breakout akan menarik sekali, dan beberapa emiten properti juga cakep ya. Kita bisa lihat, kita manfaatkan untuk hari ini, besok kalau mamanya bisa ada rebound, ada ini silakan untuk dibeli. Ya, oke, kita akan rekomendasikan untuk perdagangan esok hari apa saja sih yang bisa Bapak Ibu tradingkan ya. Dan 5 saham tersebut salah satunya adalah TPIA. Wow, TPIA ini cukup menarik ya, karena dia posisinya sudah ada tanda-tanda mulai mantul ya. Jika besok dia masih membentuk candle biru atau dia di atas higher high-nya kemarin hari ini, dia bisa di atas high hari ini. Wow, silakan Bapak Ibu cermati. Buy on weakness atau mungkin buy on breakout membentuk candle biru, mungkin strategi yang bisa Bapak Ibu ambil. Terus kemudian satu lagi adalah dari sektor consumer, yaitu Indofood. Wow, setelah sekian lama dia belum mampu keluar dari selendang, dan hari ini dia bisa di atas selendang. Kalau besok dia masih bisa di atas selendang, target saya buy dengan target ke skyline ini dulu ya. Kalau bisa breakout ke skyline, target naiknya ke D-line. Rasanya menarik kok, bisa sampai ke sini. Ini secara sebenarnya dia konservatif banget, dan relatif pergerakannya juga bersahabat kok, nggak terlalu ajurut-ajurutan ya. Terus selain Indofood ada INTP. Ini salah satu sektor basic juga, dan rasanya dengan kenaikan semen Gresik hari ini yang ugal-ugalan, ini masih menarik untuk dicermati untuk perdagangan esok. Kalau dia besok bisa mampu di atas skyline, wow, cakep nih ya, INTP. Terus ada satu lagi yang kita menarik untuk dicermati adalah HM Sampurna, dari consumer lagi. Nah, menarik ini adalah begini. Dia, yes, betul, dia sudah di atas selendang cukup jauh dan dia terpentok skyline. Ini waktunya profit taking, bukan? Kalau dia besok masih bisa lanjut, berarti dia confirm. Ada kembali bisa naik lah setidaknya ke level ini ya. Secara dia turunnya terlalu dalam, dia terlalu jauh ya. Koreksinya sudah terlalu dalam. Mungkin dah waktunya juga untuk rebound juga ya. Coba aja besok untuk dicermati. Terus selain ini ada satu lagi dari sektor basic, yaitu Cepin. Ya, Cepin ini juga saya bagus ya, menarik karena di tengah koreksinya dia cukup stabil. Kemarin dia tertahan selendang dan di rebound, dan hari ini tertahan skyline dan di rebound. Kalau besok akhirnya dia memutuskan untuk oke, naik, kita cermatin jika mampu keluar atau di atas garis ini ya. Kalau besok bisa breakout 6350, silakan Bapak Ibu trading buy. Walaupun saya lihat sebenarnya sentimennya masih belum oke, ini masih baru trading pendek. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Oke, itu dulu market review dari saya. Kita buat singkat ya, karena ada beberapa masukan agak kepanjangan. Dan kita buat singkat, padat, dan jelas. Oke, sampai di sini dulu market review kita. Semoga Bapak Ibu dengan
ini bisa punya insight-insight, terutama kayak yang tadi saya jelaskan mengenai fraksi di awal tadi ya. Jadi udah tahu, oh jadi begitu tuh. Jadi ada barrier-barrier dan alasan-alasan kenapa harus trading di atas saham dengan nilai 100 dan kenapa saya cenderung hindari saham-saham yang di bawah harga 100. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan dan happy profit semuanya. God bless.